Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizuli Adifa dari jurusan PAI semester 4 dengan NIM 1908 10 12 33. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas praktek ibadah, dan mohon maaf apabila di dalam video ini banyak mata dalam keadaan merem, karena memang dianjurkan ketika untuk melafalkannya itu dalam keadaan merem gitu, karena dikhawatirkan menyontek seperti itu. Oke, langsung saja ke materi pertama, yakni tentang toharoh. Yang mana toharoh itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu wudhu, tayamum, kedua tayamum ketika mandi junub, yang keempat itu doa setelah bersuci. Oke, langsung saja ke pengertian wudhu. Wudhu adalah menurut bahasa itu bermakna an-nadhafah atau kebersihan atau baik, ahsan. Sedangkan menurut syariat sendiri atau menurut istilah, wudhu itu adalah menggunakan air yang suci kepada anggota yang 4, yaitu muka, telapak tangan, sebagian kepala, dan kedua kaki, dengan cara yang khusus yang telah disesuaikan oleh syariat Islam, yaitu pengertian wudhu. Kemudian keutamaan wudhu, mungkin akan saya sebutkan beberapa saja dari pengertian wudhu. Keutamaan wudhu yang pertama itu, bagi seseorang yang dawam wudhu atau melanggengkan wudhunya itu akan dicintai oleh Allah. Kedua itu, dari wudhu sendiri merupakan untuk menandakan umat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, untuk wudhu sendiri untuk menghapuskan dosa-dosa. Berlanjut ke rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 9. Yang pertama itu niat, yang kedua itu membaca basmalah, yang ketiga itu membasuh tangan sebanyak 3 kali, yang keempat itu istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu menghirup air, dan istinsar itu mengeluarkannya kembali. Yang kelima itu membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang keenam itu membasuh tangan hingga siku-siku. Yang ketujuh itu membasuh sebagian kepala berikut dengan telinganya itu sebanyak 3 kali. Yang kedelapan itu membasuh kaki hingga mata kakinya sebanyak 3 kali juga. Yang kesembilan, yang terakhir itu membaca doa setelah berwudu. Berikut niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni 'indakas sholihin. Itu dalam keadaan menghadap kiblat. Sekian. Oke, berlanjut materi selanjutnya, yakni materi tayamum, yang mana dalam materi ini akan ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu pengertian tayamum, yang kedua itu waktu-waktu dilaksanakannya tayamum atau sebab-sebabnya lah. Kemudian yang ketiga itu praktik tayamum. Yang keempat itu hal-hal yang membatalkan tayamum. Oke, langsung saja pada materi atau poin yang pertama, yakni pengertian tayamum. Pengertian tayamum menurut bahasa yaitu al-qasdu, itu berarti maksud. Sedangkan menurut istilah syariat Islam itu sebuah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa mengusap wajah dan kedua tangan ke siku-siku dengan soid yang bersih. Ini sebagai pengganti wudhu.
Soid ini kan ya bisa dikatakan itu seluruh permukaan yang ada di bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik berupa tanah dan lainnya. Ke poin selanjutnya, yakni waktu-waktu untuk dibolehkannya bertayamum. Oke, yang pertama itu waktu dibolehkannya bertayamum tentu saja ketika tidak ada air untuk berwudu. Nah, pada waktu itu kita dibolehkan untuk menggunakan atau bertayamum seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, waktu yang selanjutnya itu ketika kita ada air namun ada kebutuhan yang lain yang lebih urgent daripada untuk berwudu gitu. Dalam artian atau airnya itu tidak memenuhi 2 kula seperti itu. Berlanjut ke selanjutnya, waktu-waktu yang itu ketika menyentuh air itu dikhawatirkan banyak penyakitnya itu lama sembuhnya seperti itu. Nah, di situ kita diwajibkan untuk bertayamum. Nah, kemudian juga ketika kita menyentuh air itu merasa dingin bagi orang yang sakit. Nah, di situ juga kita diwajibkan untuk bertayamum. Oke, berlanjut ke poin selanjutnya, yakni tentang praktik tayamum. Langsung saja, sebelum melakukan tayamum hendaklah untuk membacakan niat tayamum terlebih dahulu, yakni Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammum li istibahati sholati wa lillahi ta'ala. Kemudian memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi sebanyak satu kali. Setelah sudah memukulkannya, kemudian ditiup atau seperti ini kan. Kemudian menyapu punggung telapak kanan dengan punggung telapak tangan kiri seperti ini. Jadi seperti ini. Begitupun sebaliknya. Dari masing-masing usapan sebanyak satu kali. Kemudian sama seperti yang awal, memukulkan lagi ke permukaan bumi, kemudian ditiupkan, mengusap ke wajah kayak gini. Nah, sama itu sebanyak satu kali. Setelah selesai bertayamum, kemudian membaca doa. Adapun untuk doa setelah tayamum sendiri hampir sama seperti doa setelah wudu, hanya saja ada tambahan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, berlanjut ke materi selanjutnya, yakni hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Yang saya nukil dari kitab Safinatun Najah, adapun hal-hal dari yang dapat membatalkan tayamum itu, yang pertama itu ya sama seperti halnya hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Kemudian yang kedua itu aridah. Aridah itu berarti murtad. Ketika orang sudah bertayamum kemudian ia mengucapkan kata-kata itu murtad berupa qaul atau fi'li, itu dapat membatalkan tayamum. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir itu menyangka adanya air. Nah, di situ dapat menyebabkan batalnya tayamum. Oke, berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni tentang mani junub. Ya, seperti Anda sekalian ketahui mengenai mani junub itu penyebabnya ya mimpi basah, melakukan jima, haid, nifas dan lain sebagainya. Mungkin istilahnya beda-beda lagi ketika masuk ke ranah-ranah haid dan nifas, mandi ini wajib lah seperti itu. Untuk yang akan dibahas dari materi mandi junub sendiri itu ada 2 poin. Yang pertama itu niat mandi wajib, yang kedua itu tata cara. Oke, langsung saja. Untuk niat mandi wajib sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Kemudian untuk tata caranya sendiri,
saya nukil dari kitab Safina yang memang masih dasar menurut saya, dan saya sendiri eh, ya masih katakanlah belum tingkatan yang lebih tinggi. Masih menurut saya bisa dilakukan seluruh kalangan orang awam. Mungkin dari kitab-kitab lain juga ada yang menyebutkan sama, ada yang berbeda. Yang dikatakan atau yang saya nukil dari kitab Safina sendiri, ya, ini masuknya furudul ghusli atau fardu-fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama itu niat, aniyatu niat, dan yang kedua itu ta'mimul badan bil ma'i, meratakan seluruh badan dengan air. Dalam artian tata cara mandi wajib sendiri itu yang pertama itu niat. Kita hendaknya itu niat terlebih dahulu sebelum melakukan mandi junub, kemudian meratakan ke seluruh badan dengan air. Jika terlihat ada ya pokoknya bolongan-bolongan atau jauh itu yang terlihat itu wajib terkena atau wajib terbersih, seperti bolongan hidung, ya pokoknya bolongan-bolongan yang ada di tubuh kita itu wajib dibersihkan seperti itu. Oke, berlanjut. Selanjutnya ini doa setelah mandi junub. Doa setelah mandi junub sendiri memang agak mirip seperti halnya berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min 'ibadika. Sekian penyampaian bab toharoh dari saya. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan, baik hal perkataan maupun dalam hal perbuatan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.